Wabarakatuh. My name is Fatimah Arfiatun with name 2022-25-20-10-01. I want to presenting about identifying paragraph research article. The first is a title page. The article title is Thermochemical Characterizations of Anthrovite and Torovite Wood Dust Biomass, Evaluations of Energy Value, Proximate and Elemental Composition, and Surface Morphology. The author name is Akinola Omolayo and Helen Olayanki Ogunsui from the Institution of Evaluation 1 and Fateh Ebiolalati from the Institution Evaluation 2. There is 4 keywords. They are Anthrovite, Torovite, Biomass, and KGF fistula. The next is abstract part. The abstract part has 5 main points. The first is purpose. The purpose of this subject is to identify suitable feedstock for the biocoal production, as you can see in the yellow highlight sentence. And then the second is the basic design. This research use torrefaction process and various analytical method atau berbagai metode analitik seperti HHV, fiber composition, proximate elemental analysis, dan SEM analysis. Kemudian untuk yang poin ketiga yaitu major finding atau temuan utamanya. Di sini yang poin 2 dapat dilihat di kalimat yang bergaris hijau. Kemudian kalau yang major finding dapat dilihat dari kalimat yang bergaris pink, yaitu menyebutkan bahwa KCA fistula mencapai energi density sebesar 29,67 megajoule per kilogram. Untuk poin keempat yaitu conclusionnya, di mana di sini disebutkan di kalimat yang berhighlight biru disebutkan bahwa torrefaction effectively upgrade biomass quality atau sistem torrefaksi itu efektif dalam meningkatkan kualitas dari biomass. Kemudian untuk keywordsnya tadi ada 4, yaitu Anthrovite, Torovite, Biomass, dan KGF fistula. Berikutnya itu introduction, ada 4 poin, yaitu yang pertama explain the topic. As you can see in the yellow highlight sentence, sini dijelaskan terkait comparing traditional coal and biomass. Kemudian the second is the review phase study. Review phase study you can see in the paragraph 4 in the sentence. For instance, to traditional coal. And then point 3 is the gap problem. The gap problem in this research is raw biomass is inefficient for study because, as you can see in the paragraph 2, it says it has lower energy density and higher moisture and volatile matter atau biomass yang mentah itu mengandung energi densitas yang rendah dan tinggi akan kadar air dan juga volatile matternya. Kemudian yang keempat yaitu current research will do yaitu adalah penulis atau the authors want to test specific wood species using torrefaction and see which one works the best. Atau peneliti itu ingin menguji beberapa spesifik kayu spesies dengan menggunakan proses torrefaksi dan lihat mana yang bekerja yang terbaik untuk menggantikan bahan bakar tradisional. Kemudian metodenya yaitu yang pertama ada subjeknya yang digunakan yaitu 6 specific species atau 6 spesies hardwood dan softwood yang collected from the sawmill in Nigeria atau yang dikumpulkan di sawmill Nigeria. Kemudian untuk study desainnya dilakukan experimental laboratorium design atau dengan skala laboratorium, terus compare the chemical properties atau membandingkan thermochemical propertiesnya baik itu sebelum dan sesudah dilakukan proses torrefaksi. Kemudian proses torrefaksinya juga menggunakan 3 suhu yang berbeda. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu material yang digunakan yaitu
Material yang digunakan ada penyaringan analitik yang berukuran 450 mikron, kemudian ada bom calorimeters atau untuk mengukur itu tadi HSV-nya, kemudian ada chemical bahan-bahan kimia yang digunakan untuk fiber analysis. Kemudian ada juga torrefaction setup-nya. Dan yang berikutnya itu prosedur atau step-nya yang dilakukan, yaitu yang pertama sample preparation, yaitu yang dilakukan drying selama 4 hari, kemudian dilakukan sifting atau pengayakan sebesar tadi 450 mikron, kemudian dilakukan heating di in an airtight container atau tempat yang kedap udara selama 45 menit, kemudian dilakukan berbagai analisis, baik itu analisis kimia, terus dan morfologi. Kemudian di sini untuk teksnya, berikutnya itu result yang pertama yaitu collected data yang dikumpulkan di sini itu ada HHV, kemudian approximate resultnya ada fiber composition, elemental analysisnya, terus SEM analysisnya, TGA-nya, ada hydrophobicitas analysisnya. Kemudian untuk visual resultnya itu there is 14 visual result divided 8 itu table and 6 figures atau 8 tabel dan 6 gambar. Sebagai contoh di bagian kanan ini ada tabel HHV atau high heating value-nya, baik itu hardwood dan softwood. Kemudian ada lagi contohnya di sini seperti gambar, ini ada diagram Van Crevelaar untuk melihat perbandingan atom oksigen, karbon dan hidrogennya. Terus yang di bagian bawah ini itu adalah gambar dari bahan bakar, yaitu dari spesies Cassia fistula sama Mangifera indica yang telah dibuat menjadi palet. Kemudian selanjutnya yaitu explanation of analysis prosedurnya, dimana sebelum disajikan data itu terlebih dahulu dijelaskan terkait analisis yang digunakan. Kemudian yang bagian terakhir yaitu separated result for multiple experience atau experience yang berbagai macam, seperti tadi ada analisis kimianya, terus ada analisis kestabilan termalnya sama morfologinya. Itu berbeda-beda namun memiliki satu tujuan, yaitu mengidentifikasi mana bahan bakar yang sesuai untuk dijadikan pengganti dari bahan bakar batu bara. Ini sebagai contohnya di sini ada tabel HHV value-nya, HHV atau high heating value-nya. Kemudian di bawahnya itu ada tabel fiber composition-nya, baik itu selulose, lignin, terus hemicellulose dan sebagainya. Kemudian yang di bagian kanan atas ini ada tabel terkait dengan proximate composition-nya, seperti ada moisture-nya atau kadar airnya yang MC ini, kemudian volatimeter-nya atau zat terbangnya, kemudian ada ice content-nya atau kadar abu, dan ada fixed carbon atau karbon tetapnya. Kemudian di bagian bawah itu ada tabel mengenai elemental composition seperti kandungan oksigen, hidrogen, sulfur dan sebagainya. Kemudian untuk yang berikutnya di bagian discussion itu ada 4, yaitu yang pertama summary. The summary is says torrefaction successfully increase the high heating value, atau sistem torrefaksi ini sukses untuk meningkatkan HHV-nya, kemudian reducing moisture atau mengurangi kadar airnya, dan volatimeter-nya, kemudian increasing fixed carbon atau meningkatkan karbon aktif. Kemudian untuk implication-nya, penelitian ini itu menyatakan bahwa biomass yang telah diproses melalui proses torrefaksi realistic to substitute konvensional fossil fuels, atau dapat benar-benar menggantikan bahan bakar fosil, dan providing a clearer and renewable, atau dia menjadi
bahan bakar tuh yang lebih bersih dan dapat diperbaharui. Kemudian untuk limitation of this study, walaupun tidak dijelaskan secara tertulis, namun dapat disimpulkan bahwa keterbatasan dari penelitian ini yaitu yang pertama karena dilakukan dalam skala laboratorium, kemudian yang kedua hanya limited to 6 specific tree species atau hanya terbatas pada 6 spesies pohon saja, yang mana itu di collected from one single location atau satu lokasi di Nigeria. Kemudian untuk direction for the future mungkin yaitu ada 2 rekomendasi untuk penelitian mendatang, yaitu yang pertama dilakukan di industrial combustion system atau dilakukan di skala industri. Kemudian yang kedua yaitu exploring more diverse biomass variety atau mungkin untuk kedepannya dilakukan lagi penelitian dengan biomass yang lebih bervariatif. Next is conclusion part. Yang first yaitu restate the research problem atau masalah dari penelitian ini, yaitu as you can see in the yellow highlight text, the need to upgrade raw biomass atau kebutuhan untuk meningkatkan karakteristik biomass mentah. Kemudian yang poin kedua itu summarize all arguments, as you can see in the pink highlight sentence. It says torrefaction process at 30 degrees Celsius successfully transform the biomass into a substance with energy density and chemical ratio similar to coal, di mana proses torrefaksi di suhu 300 derajat itu berhasil untuk mengubah biomass dengan energi densitas dan kandungan chemicalnya itu hampir mirip dengan bahan bakar batu bara. Kemudian yang poin ketiga itu suggest key. You can see in the green highlight in the text, it says Cassia fistula is the most effective wood species for this process, di mana Cassia fistula ini merupakan salah satu spesies yang paling efektif untuk proses di mana Cassia fistula ini adalah salah satu spesies yang paling efektif untuk proses torrefaksi ini dan dijadikan bahan bakar yang lebih renewable atau yang lebih bersih dan dapat diperbaharui. Okay, the next is reference. There is 20 reference and span from 2005 to 2025, and the type of research is variative from journal article, conference proceeding, and industrial standard. Thank you for your attention. I'm sorry for the mistake that I made. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.